Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ayo, ketuanya siapa? Udah siap. Berdoa mulai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, hati bersih, dan ceria. Baik, Ibu absen dulu ya. Azril Khairul Hizam, Al-Habdi Deni Andrian, Khairul Lisa Sasabila Putri, Faiz Nur Rahman, Muhammad Aidil Ainur Rafiq, Muhammad Azami Naufal, Reva Indah Saputri, Roy Al Fajar. Kemana anak-anak? Ya, sakit. Sera Firmanda, Sitya Agista Maharani, Afira Hoyunisa, Hanif Dian Pratama, Asifah Febriana, Ica Anindya Khairina, Valencia Bilkis Agatha. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdiri melakukan tepuk anak soleh biar kita belajarnya lebih semangat lagi. Ayo, tepuk anak soleh. Oh iya, tadi udah sarapan belum? Sudah. Nah, ya. Sarapan pakai apa, Reva? Sitya, Reva Indah, Sena Firmanda, Salsa, ayam, ya, Ica, ayam. Terus Asifah Febriana, nasi goreng, Afira Hoyunisa, ya, Faiz Nur Rahman, tahu ya, Al-Habdi, Muhammad Azami Naufal, Muhammad Adil Ainur Rafiq, Hanif Dian Pratama, nasi goreng. Terus Azril Molang Valencia Bilkis. Ya, untuk materi minggu pertama ini kita akan belajar mengenai indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arufi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenal pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Nah, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kekayaan yang dimiliki oleh baik seperti budaya, etnis, agama,
bahasa, dan pandangan hidup setiap individu membawa keunikan yang berbeda. Dan keberagaman ini menciptakan sebuah mozaik yang indah dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu bermasyarakat. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, kita dapat membangun atau masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam keberagaman terdapat kesempatan untuk saling belajar, memahami, dan memperkaya diri dengan perspektif baru. Kemudian, keberagaman di Indonesia itu ada 4 poin. Yang pertama, suku bangsa. Yang kedua, poin kedua, bahasa. Yang ketiga, agama. Yang keempat, budaya. Suku bangsa itu ada suku Jawa dari Jawa, suku Batak dari Sumatera, suku Dayak dari Kalimantan, suku Papua dari Papua, dan masih banyak lagi. Bahasa itu apa aja? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Jawa dari Jawa, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Batak dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Budaya, mengenai budaya yaitu tarian kecak, sama pendek, totok, dan lain sebagainya. Dari segi makanan, gudeg, rendang, gado-gado, papeda, dan lain sebagainya. Dari segi pakaian yaitu ada kebaya, ulos, sumpit, koteka, dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan keberagaman di Indonesia itu terdapat dalam surat Al-Kafirun. Mari kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, coba diperhatikan di bukunya masing-masing, gambar 33 halaman 42 tentang keragaman di Indonesia. Itu apa aja dilihatnya? Keragaman manusia itu kan ada dari segi pakaian kan, ada yang suku apa aja? Ya, itu kan belajar tentang keragaman di Indonesia. Ada yang sudah paham apa belum? Nah, coba keberagaman tadi itu apa? Kekayaan yang dimiliki umat manusia mencakup berbagai aspek seperti budaya, etnis, agama, bahasa, dan pandangan hidup. Setiap individu membawa keunikan yang berbeda, dan keberagaman ini menciptakan sebuah mozaik yang indah dalam kehidupan sosial. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam keberagaman terdapat kesempatan untuk saling belajar, memahami, dan memperkaya diri dengan perspektif baru. Jadi, keragaman di Indonesia merupakan suatu keunikan atau merupakan sebuah sunatullah, di mana Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa,
agama dan sebagainya. Itu termasuk Indonesia terdiri berbagai macam keanekaragaman, di mana keanekaragaman itu kita harus saling menghormati dan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman di sekitar kita itu di lingkungan apa aja? Sekolah, di rumah, di lingkungan. Yang pertama di sekolah, teman dari suku berbeda, teman yang berbeda agama. Yang ketiga, guru dengan latar belakang berbeda. Yang keempat, makanan bekal yang berbeda. Yang di rumah, tetangga dari daerah berbeda. Yang kedua, keluarga dengan kebiasaan berbeda. Yang ketiga, penjual makanan dari berbagai daerah. Nah, di lingkungan tempat ibadah yang berbeda, yang seperti masjid, gereja, pura, wihara. Kalau masjid untuk ibadah orang agama Islam, kalau gereja untuk agama Islam, kalau pura untuk agama Hindu, kalau wihara untuk tempat ibadah agama Buddha. Ya, sip, pintar. Yang kedua yaitu warung dengan menu makanan daerah. Yang ketiga, acara budaya yang berbeda-beda. Manfaat keberagaman yang pertama yaitu membuat hidup lebih menarik. Yang kedua apa? Belajar hal baru, memahami keberagaman. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Yang keempat, menambah teman dan membuat persahabatan semakin kuat. Cara menghargai keberagaman yang pertama apa, anak-anak? Ramah kepada semua teman. Yang kedua, Yuna, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Yang keempat, ikut bermain dengan semua teman. Yang kelima, menghormati ibadah agama lain. Yang keenam, mencoba makanan dari daerah lain. Yang ketujuh, ya, terus sikap yang tidak boleh dilakukan, berarti kita tidak boleh melakukan. Berarti sikap yang buruk atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengejek perbedaan orang lain. Yang kedua, yang ketiga, menolak berteman karena berbeda. Yang keempat, mengurangi yang sedang beribadah. Yang kelima, memaksa orang lain seperti kita. Ya, yang ketujuh, baca yang berbeda. Perilaku yang baik berarti perilaku yang harus kita lakukan. Jadi itu ada 3 aspek di lingkungan, yaitu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang di sekolah, bermain bersama tanpa membedakan suku atau agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Yang ketiga, tidak mengejek nama atau penampilan teman. Yang keempat, ikut menjaga kebersihan kelas bersama teman. Yang kedua, di lingkungan rumah, menyapa tetangga dengan ramah. Yang kedua, tidak gugup saat tetangga beribadah. Yang ketiga, berbagi makanan dengan tetangga. Yang keempat, ikut menjaga keamanan lingkungan. Lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati acara budaya orang lain. Yang kedua, tidak merusak tempat ibadah. Tiga, membantu siapa saja yang membutuhkan. Keempat, ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah paham belum? Sudah.
Sudah? Baik, Ibu akan bentuk kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, sama 3. Kelompok 1 maju sini, ambil tugasnya. Ayo Alvira, ini tugasnya. Kelompok 2, Teacher. Kelompok 3, duduk. Perintahnya untuk tugas kelompok masing-masing ya. Perintahnya yang pertama, tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetangga, atau kenalan yang berbeda agama. Yang kedua, tulislah dengan gaya bertutur. Itu tugas kelompok. Tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok yang kedua nanti ya, tugas kelompok 1 dulu. Nggak usah buru-buru. Ditulis tugas kelompok 1 gitu ya. Tugas kelompok 2. Terus ditulis lagi atasnya tugas kelompok 3. Tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, terus tugas kelompok 3. Pertanyaannya di halaman 49. Tuh ada 2 poin. Ya. Dipahami dulu soalnya, terus baru dijawab. Poin yang pertama, kan ada 2 poin. Tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetangga, atau kenalan yang berbeda agama. Itu tugas kelompoknya. Pahami, poinnya ada 2 poin. Yang kedua, tulislah dengan gaya bertutur. Gaya bertutur itu gaya berbicara. Tugas kelompok ini tadi berkaitan dengan apa? Nggak usah buru-buru ya. Tugas ini tadi berkaitan dengan keragaman di Indonesia. Dipahami dulu. Tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetangga, atau kenalan yang berbeda agama. Itu 1 poinnya. Yang kedua poin yang kedua, tulislah dengan gaya bertutur. Gaya bertutur itu gaya berbicara kita.
Nggak usah buru-buru, dipahami dulu soalnya. Sudah belum? Ayo kita berdiri lagi biar semangat lagi belajarnya. Kita melakukan tepuk anak soleh. Ayo kita berdiri lagi biar kita lebih semangat belajarnya. Sudah siap? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Ayo, yang pertama, ini tadi kan tugas kelompok yang pertama. Ada kelompok 3 ya, kelompok 1, 2, dan 3. Coba tugas kelompok 1, coba maju. Perwakilan dari tugas kelompok anak 1, kelompok 1. Presentasikan ya. Bersama Nak. Bersama. Satu anak aja ya. Saya akan mepresentasikan tugas kelompok 1. Yang pertama, saya mempunyai teman anak yang berbeda agama bernama Bintang. Yang kedua, bertutur bahasa yang sopan dan saling menghormati. Tepuk tangan. Tugas kelompok 2 yang mewakili, ayo maju. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 2, yaitu
Saya memiliki teman bernama Bintang. Dia berbeda agama di sekolah kami. Nomor 2, bertutur yang sopan dan saling menghargai. Pelajaran ini berkaitan dengan keragaman. Ya, tepuk tangan. Maju. Ayo, tugas kelompok 3. Maju, yang mewakili. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Saya mempunyai teman bernama Bintang yang berbeda agama. Tutur kata yang sopan dan saling menghargai. Ya, tepuk tangan buat Bintang. Dan bagaimana? Tadi kan tugas kelompok yang pertama ya, tentang keberagaman. Yang kedua, tugas kelompok kedua yaitu anak-anak menulis di kertas ini, nanti ditempel ya perwakilannya masing-masing tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman apa aja ya? Tentang keberagaman dilihat di buku cetak agamanya anak-anak ya, dilihat di buku cetaknya masing-masing, paham? Nah, ya. Tugas kelompok yang kedua tentang keberagaman, berarti dilihat tugas kelompok kedua tentang keberagaman di Indonesia itu dilihat mencari informasinya di buku cetak agamanya masing-masing. Dilihat anak-anak, ya. Tentang keberagaman apa aja? Tadi kan udah dijelasin sama Bu Guru kan? Tadi keberagaman kan ada 4 poin, apa aja? Ya, paham? Udah nggak usah buru-buru, dipahami soalnya. Iya, kalau ditulis di kertas origami, nanti perwakilan satu anak maju menyampaikan di situ. Ya, nggak usah buru-buru. Tentang keberagaman, dilihat di bukunya masing-masing. Bekerja sama, karena tugas kelompok. Ayo, dilihat di bukunya masing-masing. Nggak usah buru-buru ngumpul ya. Kalau belum jelas tentang keberagaman ini, nah keberagaman itu kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia, mencakup berbagai aspek seperti budaya, etnis, agama, bahasa, dan pandangan hidup. Setiap individu membawa keunikan yang berbeda, dan keberagaman ini menciptakan sebuah mozaik yang indah dalam kehidupan sosial. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis dalam keberagaman. Terdapat kesempatan untuk saling belajar, memahami, dan memperkaya diri dengan perspektif baru. Berarti keberagaman itu apa aja? Yang ada 4 poin itu tadi yang dijelaskan. Dilihat di buku cetaknya masing-masing, mencari informasi keberagaman di situ. Keberagaman, paham? Paham belum? Ya, paham.
Gak usah buru-buru.
keberagaman tadi ya sudah ditulis, nggak usah buru-buru. Itu pengertian keberagaman. Tadi nggak usah ditulis. Tadi kan keberagaman itu macam-macam, ada markoika. Keberagaman dari segi apa aja, paham? Itu pengertian keberagaman. Nanti kalau yang udah maju satu, menempelkan tugas kelompoknya masing-masing. Terus dari kelompok lain bisa melihat dari tugas kelompok yang lain ya. Melihat masih ya. Apa? Ya, tugas kelompoknya maju satu-satu. Nanti kalau sudah menempel semua di papan tulis, nanti tugas kelompok lain bisa melihat atau menengok dari tugas kelompok lain. Ayo, sudah semua belum? Jika sudah menempel, ayo maju satu perwakilan.
maju perwakilannya masing-masing. Ya, tugas kelompok 3 yang mewakili. Tugas kelompok 1, 2 yang mewakili coba maju dulu ke depan. Jangan duduk, sini. Maju ke depan dulu. Asifah Febriana sama Sela Finanda. Sudah. Ya. Ini kan ada tugas kelompok yang kedua, yaitu menulis tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman itu apa aja? Kelompok 1 boleh melihat dari kelompok lain. Kelompok 2 dan 3 boleh lihat. Ayo. Kelompok 3 begitu sebaliknya, boleh melihat hasil karya kelompok 1, 2 dan sebagainya. Kelompok 3 boleh melihat hasil karya kelompok 1 dan 2. Keberagaman. Sudah paham kan? Ada poin berapa tadi? 4. Dari keberagaman suku, terus apa aja? Suku, bangsa, bahasa, agama, budaya.
Sudah paham tentang indahnya saling belajar pada pagi hari ini, indahnya saling menghargai dalam keberagaman, materi keberagaman, paham? Nah, berarti ada berapa poin? 4. Keberagaman di Indonesia dari segi suku, bangsa. Yang kedua bahasa. Yang ketiga agama. Yang keempat budaya. Beri A+ untuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Sudah, duduk kembali. Dari tugas kelompok 1, 2, dan 3 saling melakukan tanya jawab. Coba kelompok 1 menanyakan kelompok 2 dari tentang keberagaman. Ayo coba. Yang mewakili Alvira bertanya kepada siapa kelompok lain tentang keberagaman di Indonesia. Tanya jawab. Melakukan tanya jawab tentang keberagaman di Indonesia. Alvira nunjuk siapa, suruh jawab. Alvira bikin pertanyaan kepada kelompok lain. Nanti yang jawab siapa, Alvira yang nunjuk. Bikin pertanyaan tentang keberagaman di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Ya, siapa? Kami jawab. Salsa. Suku, pertanyaan dari Alvira, suku bangsa Indonesia itu apa aja? Salsa. Coba jawab. Suku. Ya, apalagi? Jawa. Ya, pintar, beri aplaus. Nah, yang berkaitan dengan keberagaman, berarti kita tidak boleh melakukan lagu ataupun lagu daerah maupun lagu wajib maupun lagu nasional. Nah, yang berkaitan dengan indahnya saling menghargai dalam keragaman, mari kita menyanyikan lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo anak-anak, kita berdiri semua.
Ibu, ini ada soal, latihan anak-anak ya untuk mengerjakan soal, oke? Sebaliknya ya. Dikerjain. Jawabannya di sampingnya ya. Tulis namanya ya. Nama sama kelas. Ditulis nama dan kelas. Namanya kepanjangannya, jangan singkatan. Oke? Misalnya nama Faiz, jangan Faiz aja, ditulis kepanjangannya. Faiz Nurrohman. Ya. Dijawab pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Itu ada 5 soal. Pertanyaan ada 5. Yang pertama, keragaman dan perbedaan manusia adalah sunatullah agar kita saling mengenal. Jelaskan 2 perbuatan yang mencerminkan perilaku saling mengenal dan sebagainya. Nggak usah buru-buru, kerjakan masing-masing. Ibu ambil ya. Sudah?
Untuk nilai tertinggi yaitu Afira, Hoirunisa sama Sheila Firnanda. Untuk nilai yang terendah yaitu Muhammad. Untuk yang terendah Muhammad Azami Naufa sama Azril Maulana ya. Yang nggak ibu sebutkan bagus semua, oke? Dari pembelajaran indahnya saling menghargai dalam keberagaman, mari kita menarik kesimpulan ya. Menarik kesimpulan, berarti kita mengambil kesimpulan dari pelajaran yang ibu sampaikan ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Indonesia adalah negeri yang majemuk, yang terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama untuk hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Berarti keragaman merupakan suatu sunnatullah, di mana keragaman itu terdiri dari bermacam-macam aneka ragam dari segi suku, bangsa, bahasa, apa aja tadi? Bahasa, agama, budaya, adat, ya. Dari penjelasan ibu tentang keberagaman di Indonesia, ada yang ditanyakan ataupun ada yang kurang paham? Silakan. Sudah paham semua? Bener? Nanti kalau ditanyain paham? Keberagaman. Dengan keberagaman kita hidupnya menjadi lebih apa? Lebih indah, karena di setiap perbedaan bukan untuk memacu suatu permusuhan. Dengan perbedaan kita akan memupuk suatu persaudaraan ataupun persahabatan yang semakin kuat. Untuk paham? Untuk PR anak-anak dilihat di buku cetak agamanya masing-masing, halaman 40. PR-nya halaman 40, halaman 51 ya. PR-nya anak-anak halaman 51, 1 sampai 5 dikerjain di rumah. Ayo kita berdiri lagi biar lebih semangat lagi. Kita melakukan tepuk anak soleh. Berdiri semua. Sudah? Berdiri yang tegak. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam Wahai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam ya. Satu kali lagi, lebih semangat lagi. Aku tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ya, tadi belajar tentang keberagaman di sekitar kita ya. Keberagaman di Indonesia, indahnya bab 3, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Untuk minggu depan, materi selanjutnya yaitu menyambut usia balik. Usia balik itu usia dewasa. Sudah paham semua?
kita menyanyi lagi Satu Nusa Satu Bangsa 2 kali ya. Terus ditutup dengan doa 1 kali aja. Berdiri semua. Duduk kembali. Dimasukin, kita mau pulang ya. Alat tulisnya, bukunya dirapiin, kita mau pulang. Sebelum pulang kita berdoa, dipimpin ketuanya masing-masing ya. Ayo, udah belum? Udah. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Siap. Siap. Berdoa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.